listen to reply, then listen to understand gitu. Janji seperti aku nih, tapi ini kalau aku personally itu aku work preference-nya itu lebih ke work from anywhere. Kenapa? Karena Menurut saya sih tidak ada kesulitan di sana. Halo, aku Melisa, aku dari DGCEO Office. Untuk saat ini aku berusia 24 tahun. Hai, saya Adityo Galih Priyambodo. Saya dari divisi CSR dan Green Initiative. Usia saya 41 tahun. halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Esti Maharani dari Markom DGCEO, umur saya 24 tahun. Leadership yang saya harapin di kantor yang menurut saya juga sudah lumayan diterapkan adalah sesosok pemimpin yang bisa membantu timnya untuk mencapai tujuan bersama, yang bisa merangkul untuk tujuan bersama, memotivasi, membimbing, terus juga bisa dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk timnya. Yang ideal itu dia yang bisa membawa organisasinya menjadi lebih efektif, efisien, dan menginspirasi dengan benar. Tidak hanya baik. Kenapa? Karena kalau misalkan dia melakukan itu secara benar, sudah pasti ada kebaikan yang dia bawa dalam perubahannya. Sosok yang mampu menjaga dan membimbing bawahannya, serta memastikan untuk tercapainya goals dari kelompok, tim, maupun perusahaan. Menurut aku sih itu adalah salah satu value yang sangat plus sekali ya buat Sinarmas, karena untuk dari generasi yang lebih senior kita bisa mendapatkan pengalaman dan juga untuk knowledge, dan juga untuk dari generasi yang lebih muda, generasi yang lebih junior, kita bisa mendapatkan ide-ide yang fresh. Jadi kalau misalnya kita mampu untuk mengkolaborasikan keduanya dengan baik, tentunya itu akan menjadi satu kekuatan juga untuk Sinarmas Land. Kalau pandangan aku sendiri mengenai itu justru bagus banget. Karena apa? Karena kita bisa saling bertukar pikiran. Jadi kita bisa bertukar pikiran dengan yang lebih senior maupun sebaliknya. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, menurut aku millennials dan Gen Z itu jauh lebih punya pandangan yang lebih lebih zaman sekarang gitu, zaman now. Jadi kita tuh bisa saling belajar, melengkapi, dan memperkaya ilmu pengetahuan sendiri di antara para pemimpin. Karena pasti banyak pengalaman-pengalaman mereka yang bisa menjadi guru bagi kita yang muda-muda ini, kemudian ditularkan kepada mereka yang baru masuk atau bergabung dengan perusahaan. Supaya apa? Supaya menjadi lebih erat dan lebih baik. Kalau untuk memulai komunikasi, selain komunikasi lugas, tegas, dan terbuka, banyak yang harus diperankan oleh para pemimpin saat ini itu yaitu mendengar. Kenapa? Karena masih banyak yang terjebak dalam konteks mereka listen to reply, then listen to understand gitu. Mungkin kalau misalnya kita dari generasi yang lebih muda, lebih junior ya, kita mengharapkan kalau kita ngobrol dengan yang lebih senior, kita bisa mendapatkan knowledge lebih dan juga untuk mendapatkan kiat-kiat lah ya dalam bekerja itu seperti apa gitu sih. Janji seperti aku nih, tapi ini kalau aku personally itu aku work preference-nya itu lebih ke work from anywhere. Kenapa? Karena bukannya aku nggak nyaman dengan lingkungan kantor atau kantor aku justru nyaman banget kerja di Sinarmas Land. Di kantor aku nyaman banget. Menurut aku kalau work from anywhere itu bisa jauh lebih kreatif aja gitu. Kalau di kantor kan biasanya ruang lingkupnya itu aja, tapi kalau kita keluar dari kantor biasa ada pandangan-pandangan baru yang membuat aku personally jauh lebih kreatif. Kalau menurutku sih yang penting kita mengekspresikan atau memberikan pendapat dengan cara yang sopan, dengan cara yang jelas, itu pasti untuk feedbacknya pasti dengan cara yang baik juga sih. Jadi menurut saya sih tidak ada kesulitan di sana. Gapnya biasanya di pengetahuan ya, karena pada saat kita mencoba untuk memulai pola komunikasi gitu ya, ada rasa ewuh pakewuh, ada rasa enggan untuk mulai pertama kali gitu, membuka pembicaraan gitu. Selama aku kerja di Sinarmas Land, aku happy banget karena aku dapat atasan yang bener-bener bisa bikin aku terbuka untuk menyuarakan ide aku maupun pendapat aku. Jadi so far aku nggak ngerasa ada struggle atau masalah di hal tersebut. Justru bos aku tuh open banget untuk aku menyampaikan ide aku tuh di tim aku ya, bener-bener seterbuka itu.
Jadi pemimpin yang pertama bisa merangkul dan membimbing tim aku ke tujuan bersama, tujuan company kita bersama, terus bisa memotivasi mereka, bisa memberi ilmu kepada mereka, yang pasti memberikan pesan yang disampaikan oleh company itu well delivered ke tim aku gitu. Dan yang pasti aku akan menerapkan WFA at least seminggu 2 kali, karena kayak work from anywhere nggak apa-apa asal kerjaan bener dan on track dan deadline gitu. Karena menurut aku senyamannya tim aku aja gitu. Dan aku pasti bakal ngajakin kayak ya at least outing gitu seminggu sekali ya nggak sih, biar nggak stres banget. Mungkin kayak yang aku sebutin di awal juga, untuk dari sosok pemimpin yang pengen aku capai, itu adalah sosok pemimpin yang mampu untuk memberikan apresiasi kepada bawahannya ketika kinerjanya baik, dan juga memberikan teguran apabila untuk dari kinerjanya kurang baik. Selain dari itu juga memberikan masukan, memberikan feedback agar untuk dari bawahannya bisa terus improve lagi. Cara masalah ideal gitu, idealnya tentu seorang mendambakan bahwa pemimpin itu harus demokratis gitu. Hanya saja dengan pola-pola keberagaman kepemimpinan saat ini yang ada, terus kemudian dengan situasi tertentu, dengan kondisi tertentu, biasanya tidak yang muncul itu tidak hanya demokratis, tapi kadang dalam kondisi tertentu kita harus menentukan dengan cepat salah satu keputusan di lapangan gitu ya, supaya tidak mempengaruhi dan memberikan efek domino kepada putusan-putusan yang lain. Berikut, yang pertama, tetap mengutamakan adab sebelum berilmu. Yang kedua, tetap menjaga kesantunan dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga ini, berani berpendapat sesuai dengan fakta. Jadi yang disampaikan jangan takut bahwa itu konteksnya hoax atau apa, tapi yang disampaikan adalah fakta. Karena menyampaikan fakta yang benar itu jauh lebih sulit daripada membungkus sebuah kebohongan. Aku belajar terus, jangan pernah berhenti belajar dan memberikan ilmu kepada orang lain.